Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi fikih muamalah yang mengenai akad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Astia, NPM 251040237 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pengertian akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, mengumpulkan di antara dua sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang. Maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Dasar hukum akad ada pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa'awfu bil 'uqud. Uhilat lakum bahinatul an'ami ila ma yutla alaikum khairu muhidis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu bitandang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dan tidak mengalahkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Kemudian rukun dan syarat akad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu sihhat al-aqd, ijab dan kabul. Adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang berbeda dalam akad itu sendiri. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada 3, yaitu pertama, aqid, orang yang melakukan akad. Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Seperti halnya jual beli, mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lainnya ahliyah dan wilayah. Kemudian yang kedua yaitu maqud alaih, objek transaksi. Maqud alaih atau objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Objek transaksi harus berupa mal mutakawin, harta yang diperoleh secara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Objek transaksi bisa diterah terimakan saat terjadinya akad atau dikemungkinkan di kemudian hari. Kemudian yang keempat, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Kemudian yang ketiga ada sihhat, ijab dan kabul. Ijab dan kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang baik yang menyerahkan maupun menerima. Sedangkan kabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat. Ulama fikih menulisnya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Dua, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan kabul.
Yang keempat, adanya kesepakatan antara dua belah pihak tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Kemudian pembagian akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan keabsahan menurut ketentuan syarak, yaitu akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syarak. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sahih ini terbagi pula menjadi dua bagian, yaitu akad nafis, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan. Artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syarat dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seorang yang cakap bertindak hukum tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Kemudian akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh syarat, sehingga seluruh akibat hukum akan akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak syah. Akad yang tidak sah ini dibedakan menjadi dua, yaitu akad batil. Akad adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad. Dengan demikian syarat juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syarat, seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan. Kemudian yang kedua yaitu akad fasid, adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Kemudian berdasarkan dari segi penamaannya, satu, akad musyamah, yaitu akad yang telah ditetapkan syarat dan telah ada hukum-hukumnya seperti al-bai, jual beli, al-hibah, hibah, al-qars, pinjaman, dan al-ijarah, sewa menyewa. Yang kedua, khairu musyamah, yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tidak seperti al-istisna, baik ala wafa dan lainnya. Tiga, berdasarkan di syariat atau tindakannya. Yang pertama, akad musya'ah, ialah akad-akad yang dibenarkan syara untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya seperti gadai dan jual beli. Akad mamnuah ialah akad-akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan seperti akad donasi harta anak di bawah umur dan menjual anak kambing dalam pertihunya. Kemudian yang keempat, berdasarkan tanggungan kepercayaan bersifat ganda, dibagi menjadi tiga, yaitu satu, akad dahman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan risiko atau kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Akad amanah, yaitu akad yang dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut kecuali kalau ada unsur kesengajaan atau melawan hukum. Kemudian yang ketiga, akad gabungan antara dahman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipenuhi oleh dua unsur, di mana salah satu seginya adalah dahman dan segi yang lainnya merupakan amanah, seperti akad ran atau gadai. Kemudian yang kelima, berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya. Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaan tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja, seperti jual beli. Akad istimar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti arya.
berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut. Satu, akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, hadiah, dan lain-lain. Kemudian akad tabiah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri tetapi tergantung kepada sesuatu hak yang menjadi dasar atau tidak adanya yang lain, seperti akad rahn yang tidak dilakukan tanpa adanya hutang. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Yang pertama yaitu akad tabarruh, yaitu akad yang dilakukan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Kemudian tujuan dan akibat hukum akad. Menurut para ulama fikih, setiap bentuk akad tentu ada tujuan dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang benarkan syarak. Seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui syarak. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian, tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat harus sesuai dan sejalan dengan kehendak syarak. Kemudian prinsip-prinsip akad. Akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Kedua, prinsip perjanjian itu mengikat. Prinsip kesepakatan bersama, prinsip ibadah, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi, dan prinsip kejujuran atau amanah. Kemudian berakhirnya akad. Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tegang waktu. 2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya khiyar, syarat, aib, atau ruqyat. Kemudian akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Kemudian salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Hikmah akad. Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah. Di antaranya yaitu adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Akan merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.